Siapa orang yang tidak maksiat, selalu taat, maka hatinya akan bersih. Hati lembut, Masya Allah. Orang yang banyak taat, hatinya lembut, tidak kasar, tidak bengis, Masya Allah. Wajahnya mudah tersenyum. Lihat, kalau orang-orang ahli ibadah itu mudah tersenyum. Maka ini penting. Selalu pesan kepada jamaah, Bapak Ibu, kalau pulang dari pengajian, keluar dari musola, keluar dari masjid, jangan lupa tersenyum. Simple aja, jangan lupa tersenyum. Kadang kita minta maaf, metu dari musola berengut, metu dari masjid berengut, habis dengar ceramah Ustaz berengut, uang nyingok tuh, bingsal. Kalau marah Ustaz, hanya di musola, di masjid sago, saya ada ke masjid sago, uang nyingok, rai berengut kalau. Masya Allah, kita ini bahagia, orang lihat kita akan jadi bahagia. Ini sedekah kita. Matabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sedekah. Kita mungkin tidak bisa ngasih orang uang, tidak bisa ngasih orang harta, tidak ngasih orang hadiah, minimal kasih orang senyum jadilah. Jadi ketemu orang senyum, pastikan ada orang dulu. Kalau tidak ada orang jangan senyum-senyum. Tidak ada orang senyum-senyum, tidak ada orang lain sudah. Senyum, bahagia, ini sedekah. Maka sedekah itu kata para ulama maknanya umum. Sedekah itu banyak. Kalau infak itu khusus untuk harta. Itu bedanya. Kenapa dipakai sedekah? Kenapa dipakai infak? Maka di masjid itu kadang tulisan infak untuk masjid. Maka kalau ada orang nulis sedekah untuk masjid, nah itu kadang macam-macam. Kotak itu tulisan sedekah untuk masjid. Maka ada orang bukan masuk ke duit, senyum di depan kotak itu. Depan kotak senyum, ngapa kok senyum? Sedekah, sedekah dengan kotak amal. Karena pakai hadis ini dengan manusia, kalau dengan kotak jangan tersenyum. Sangkong gila pula gitu. Apa artinya? Inilah. Saat kita bisa ibadah, saat kita bisa menjauhi maksiat, maka hati kita akan lembut. Lembut hati. Mudah dinasihati, ditegur, tak mudah marah. Masya Allah, ini kita hati lembut, rindu dengan kebaikan, senang dengan hikmah, senang dengan pelajaran, hati lembut. Masya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu luar biasa ilmunya, awalina wal akhir, ilmu yang dulu yang akan datang semua dikuasai oleh Nabi. Sahabat itu semua dapat ilmu dari Nabi besar Muhammad. Tapi yang indah dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, mar Rasulullah SAW. Baginda Nabi pernah melewati dua majlis fi masjidi, di dalam Masjid Nabawi, di masjidnya. Masya Allah, melewat Nabi. Ada dua kelompok orang. Satu hilakut zikir, majlis zikir. Wa yad'unallah, majlis doa, majlis doa. Yad'unallah in syaa'a atahum wa in syaa'a mana'hum. Ada kala yang saat Allah ijabah doa mereka, dan ada masanya mungkin Allah tahan doa-doa mereka. Jadi majelis doa zikir bersama itu sudah ada dari zaman Nabi besar Muhammad. Ada. Jadi kan kita membaca zikir kadang bareng-bareng, Masya Allah, nambah semangat. Maka kenapa zikir itu kuat? Biar tambah semangat, biar tidak ngantuk. Itu aja. Masya Allah. Jadi kalau ditanya, ngapa zikir kuat? Biar tidak ngantuk. Karena ada orang zikir tidak bersuara, ternyata pas nengok netes. Nah ini bahaya. Tidur rupanya itu. Masih bersuara. Masya Allah. Luar biasa. Nabi bersama, sahabat bersama yang lainnya, mereka berdoa. Yang satunya, majalisul ilim. Majelis ilmu, majalisul fiqih, yu'allimuna al-jahil, mengajarkan orang yang tidak tahu. Majelis tentang syariat, majelis tentang ibadat, majelis tentang bagaimana memberitahu orang tentang kebaikan. Majelis ilmu. Jadi sahabat berkumpul untuk majelis ilmu. Apa kata Nabi? Kilahuma alal khair. Dua-duanya baik, namun yang satu lebih baik dari satunya. Apa itu? Majelis ilmu lebih istimewa daripada majelis doa dan zikir. Masya Allah. Kemudian yang paling indah, thumma jalasa fihim, Nabi Muhammad duduk bersama mereka. Allah. Nabi Muhammad ikut duduk dengar nasihat dari sahabat. Padahal sahabat itu dapat ilmu dari Nabi besar Muhammad. Benar-benar hati Nabi bersih. Tidak ada sedikit pun kesombongan. Siapapun kita,
kita harus selalu rindu dengan kebaikan. Dengan hikmah Nabi SAW, ilmu semua yang beliau miliki, namun tidak segan untuk menerima nasihat dari orang. Nasihat, duduk bersama sahabat Allah, jadi luar biasa. Jadi kalau kita merasa banyak ilmu sehingga kita enggan sungkan mendengar nasihat dari orang, sesungguhnya dia tidak berilmu. Kenapa? Orang berilmu akan senang, akan rindu, akan menikmati ilmu yang disampaikan oleh orang lain. Maka kadang yang paling berat dengar ilmu itu tiga. Pertama, yang paling berat itu adalah ustadz. Ustadz itu berat dengar ceramah. Jangan sangka. Kalau ditanya, siapa yang paling berat dengar ceramah? Ustadz. Biasa dia ceramah, mana ya aku tidak ceramahi. Itu hati bergolak-golak itu. Masya Allah. Biasa aku ini ceramah. Ini ceramahi pula aku ini. Gengsi dia. Akhirnya tidak mau dengar ceramah. Alhamdulillah nih. Dan lawan. Maksud kita punya ilmu, sudah tahu, sudah paham. Dengarlah untuk mengobati hati kita. Qutul qulub, makanan hati kita. Yang kedua, yang berat dengan ceramah itu orang kaya, orang berduit. Masya Allah. Orang berduit, orang kaya raya itu jarang kita dengar mereka duduk dengar ceramah. Masya Allah. Kalau separuh kaya banyak Ustaz. Kalau kita alhamdulillah agak-agak kaya lah Ustaz. Kalau kaya ini tidak mula, tapi adalah kaya lah misalnya. Ukuran sekeluarga akulah yang paling kaya ini. Masya Allah. Karena aku kepala rumah tangga ini. Masya Allah. Walhasil, jadi orang kaya itu semakin banyak hartanya, semakin berat dia mendengar ilmu. Ada orang kaya yang mampu melawan semuanya, masih semangat dengar ilmu. Inilah orang kaya yang luar biasa istimewa. Jadi kalau ada ustadz dengar ceramah, orang kaya masih dengar ceramah. Yang ketiga, pejabat. Nah, ini pejabat nih berat. Makin dulu rakyat masih galak dengar, naik RT, RW, lurah, camat, mulai berat dia. Dulu wasir rakyat rajin, setiap hari kadang dengar ceramah. Naik seminggu sekali, naik lagi sebulan sekali, naik setahun sekali, naik lagi 5 tahun sekali. Itu kadang nak cucuan baru muncul deh. Alhasil makin berat itu. Masya Allah, berat kenapa? Karena dia punya power, punya kedudukan. Masya Allah, maka ini harus kita lawan sebenarnya. Nafsu kita merasa memiliki itu tidak bagus. Kita harus selalu merasa tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita dari orang yang tidak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa. Sampai sekarang pun kita tetap bukan siapa-siapa. Karena semua ini adalah titipan Allah Subhanahu. Yang berilmu jangan merasa punya ilmu. Kenapa? Titipan Allah. Kita tidak diberi hak milik. Hanya diberi hak pakai. Semua kita. Harta bukan milik kita. Ini hanya Allah titipkan untuk kita memakai. Buktinya Ustaz, setelah meninggal nama itu berubah jadi nama orang lain. Berubah. Masya Allah, belum kita meninggal, kadang ada Masya Allah, bapak yang lagi batuk, anaknya lah sibuk nyari surat tanah. Ada. Oh bapak batuk, coba cari, siap-siap bagi gitu. Na'udzubillah nih. Menzalik. Kenapa ini bukan milik kita? Yang milik kita mana? Ma akalta fa'afnaita wa ma tasaddaqta fa'amdaita wa ma tasaddaqta fa'amdaita wa ma tasaddaqta. Itulah yang kita sedekahkan, yang akan kita jumpai di surganya Allah Subhanahu. Jadi harta yang kita sedekahkan, harta yang kita bagikan, harta yang kita pakai untuk kebaikan, nyumbang musala, nyumbang masjid, nyumbang kegiatan, ngasih orang berbuka, Masya Allah, ada sedekah, tarawih dan sebagainya, untuk memberi orang sahur dan semuanya, itulah harta kita sesungguhnya. Maka jangan sampai kita banyak harta, tapi tidak ada yang kita bawa ke akhirat. Masuklah, karena sedekahnya orang yang tidak punya itu kadang lebih besar pahalanya. Lebih besar. Kenapa Ustaz? Kalau orang kaya sedekah 100 juta itu biasa. Kenapa? Uang dia 5M, 5 miliar. Bukan mau ibu matus mau piah, bukan. 5M. Masya Allah, 5.000 juta. Banyak, sedekah 100 juta kecil. Tapi kita yang uang pas-pasan, masuk celengan 10.000. Padahal harta kita hari ini, rezeki kita hari ini hanya 50.000. 50.000 cuma duit kita bisa masukkan 10.000 ke celengan. Berapa persen? Masya Allah. Berapa persen dari harta kita yang kita masukkan di jalan Allah? Maka jangan remehkan, kadang ada orang sedekah 2.000, itu lebih besar kadang dari 200 juta. Kenapa? Memang kadar kemampuannya. Maka kita kalau sedekah sesuai kemampuan. Duit banyak, sesuai banyak juga.
Masya Allah. Duit dikit ya dikit aja. Kalau celengan masjid, apalagi yang kacau, yang kaleng, masuk ke celengan. 1.000 tak masalah. Boleh masukkan. Tak ada larang. Dilarang masukkan 1.000 rupiah. Silakan mau masuk. Tapi saya sarananya kalau mau sedekah, kalau bisa uang kertas saja. Ya apalagi celengan yang berbunyi, itu uang kertas saja. Karena kalau uang logam itu mengkhawatirkan. Kita masuk ke celengan 1.000, kelontang. Jamaah noleh kalau. Siapa nak maling celengannya? Khawatir ke mana? Kan malu kita kalau 1.000 kan, wah, tak bunyi dia. Mau 100.000, 1.000 sama, bunyinya tuh sama. Walhasil, jadi semampu kita. Maka saat kita bisa, pertama kenikmatan, kemuliaan saat kita bisa ibadah. Yang kedua, semangat perjuangan sampai akhir. Yang ketiga, kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Umur, harta yang Allah titipkan kepada kita, gunakanlah untuk ibadah. Kita tidak menggunakan nikmat umur untuk ibadah, umur akan tetap hilang. Orang tidak mau taat di bulan Ramadan, umur tetap pergi. Ramadan akan tetap berlari. Dan kita yang rugi. Jangan menganggap, oh akulah ibadah, akulah sholat, Ustaz, Allah tidak butuh dengan kita. Sedikit pun Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Tidak butuh. Mau kita ibadah dan ibadah, Allah tetap mulia. Allahu Akbar. Tetap Allah Maha Besar. Mau ibadah atau tidak ibadah, namun kitalah yang terhina saat kita tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita dimuliakan Allah dunia sampai akhirat. Kita istiqomah taat ibadah. Mudah-mudahan Allah jaga kita bersama orang-orang soleh di dunia sampai surga. Amin ya Rabbal. Ini sahabat-sahabat kita sejati ini, kawan-kawan kita nih. Masya Allah, jamaah musola, jamaah masjid ini kawan kita nih. Kenapa? Karena yang pertama ingat kita saat kita meninggal dunia, mereka lah. Yang pejabat kita banggakan, jangan kena datang doakan nyolatkan gitu. Hadir aja tidak kena. Datang Ustaz, tapi bentuknya lain, gepeng kalau saja. Itu papan-papan namu dari direktur, dari pejabat, dari pengelola, macam-macam lah. Uangnya, wallahu a'lam. Sibuk dengan rapat, sibuk dengan ini. Tapi yang datang ngelayat jamaah musola ini, yang tidak dipandang orang, berkawan dengan jamaah musola Ustaz, untung galau. Inilah kawan kita sejati sebenarnya. Masa CS kita kental, nah inilah. Masa bestie kita kalau anak muda sekarang. Ibu-ibu, masa yang tadarus berjamaah, itu kawan sekali kawan itu. Masya Allah. Jadi inilah sahabat. Mudah-mudahan kita terus bersama di dunia sampai surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini hikmah dari Al-Fakir, mudah-mudahan ada manfaat untuk Al-Fakir pribadi dan ada manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Minta maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya.